Hai, halo episode semua. Kembali lagi dengan An di Tarot In. Baik, setelah kemarin kita berbicara tentang jodoh dan juga union, reading kali ini An akan melihat untuk kamu happy souls yang mungkin saat ini sedang tidak ada kontak, baik dengan persons kamu, crush kamu, atau seseorang yang mungkin sudah menjadi mantan saat ini, dan kalian mungkin tidak terlalu baik mengakhirinya, ending atau closure-nya mungkin tidak terlalu baik, dan ini adalah apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan saat ini. Jadi ini adalah seseorang yang mungkin saat ini sedang kamu pikirkan juga. Apa sih yang ada di pikirannya ya tentang hubungan kalian saat ini yang tidak ada kontak. Oke? Baik, di sini An sudah punya 3 pile kartu atau tumpukan kartu di sini dengan Wild Unknown Archetype. Pilihan pertama, seperti yang dilihat di sini ada The Shadow. Ini adalah pilihan pertama untuk kamu. Kemudian untuk pilihan kedua ada The Threshold. Lalu untuk pilihan yang ketiga ada The Fault Line. Ya. Ini adalah 3 pilihan yang bisa kamu pilih untuk mengetahui apakah yang ada di pikiran dan perasaannya saat ini. Jadi gunakan intuisi Happy Souls, melihat dari gambar kata-kata yang mana yang Happy Souls pilih, silahkan. Bisa juga dengan pause video ini melakukan meditasi ringan ya. Kita akan langsung bertemu di pile Happy Souls. See ya. Hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih The Shadow di sini. Oke. Ini adalah state of mind. Apa yang saat ini dia alami ya. Mungkin setelah kalian berpisah atau mungkin tidak ada kontak atau apapun yang mungkin membuat kamu dan dia putus komunikasi ya. Apapun yang terjadi antara kamu dan dia, dengan The Shadow di sini, An merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang menghadapi sisi gelapnya. Kita semua mempunyai sisi gelap dan sisi terang ya, masing-masing. Dan saat ini, An melihat bahwa persons kamu sedang menghadapi atau sedang keluar sisi gelapnya. Apa yang membuat kamu dan dia menjadi putus komunikasi. Tapi dengan The Shadow di sini, ada sesuatu yang saat ini sedang dia kerjakan. Dia saat ini sedang hadapi di dalam dirinya sendiri karena dia merasa ini adalah sisi gelapnya dia. Entah apapun itu ya, tapi dengan The Shadow di sini itu bukan sesuatu yang menyenangkan pastinya, baik untuk dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Karena dengan The Shadow di sini dia saat ini sedang merasa bahwa apa yang dia pancarkan itu adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi negatif. Apabila mungkin kamu dan dia terus berhubungan, pada saat nanti dia akan menyakiti kamu atau mungkin saat ini juga dia sudah melukai perasaan kamu. Tapi ada seperti keadaan di mana dia juga tidak mengenal dirinya sendiri. Mungkin dia baru merasa ternyata ada sisi gelap aku yang seperti ini ya ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi ada sebuah pengenalan diri persons kamu di sini sepertinya tidak seperti apa yang dipikirkannya. Jadi itu yang saat ini sedang dia olah. Mungkin ada perasaan bahwa dia harus menjadi lebih baik, atau juga ada perasaan bahwa this is me, take it or leave it. Kayak kalau kamu mau bareng sama aku, ini aku, ya terimalah aku apa adanya, tapi dengan kecenderungan bahwa dia tidak ingin memperbaiki dirinya sendiri. Jadi ada sesuatu yang dia tidak ingin perbaiki karena mungkin dia malas untuk memperbaikinya, karena mungkin dia sudah terjebak dengan hal-hal yang dia rasa gampang, dia rasa mudah. Bisa saja dia adalah player, kamu sendiri mengharapkan dia bisa berkomitmen dengan kamu, sementara dia tidak bisa. Dan itu hanya salah satu dari beberapa shadow ya, infidelity, atau ketidaksetiaan. Anyway, saat ini entah dia sedang menghadapi shadow-nya, atau mungkin dia sedang menyadari bahwa dia mempunyai shadow ini, tapi hanya sampai tahap menyadari. Jadi belum memperbaiki. Oke, sekarang kita akan lihat. Dan di sini ada oracle cards ya, kita lihat taronya. Baik, taronya anak akan ambil dari Rider-Waite Tarot. Di sini kita akan lihat. Kita kocok dulu. Kita shuffle untuk persons kamu ya. Apakah sekarang yang dia pikirkan tentang kamu? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, too many. Kita akan ambil satu-satu, tapi setelah unshuffle dulu ini semua ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke.
Oke, kita akan shuffle lagi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 1. Apakah yang dipikirkan oleh persons pile 1, siapapun dia, apakah dia yang merupakan crush pile 1, mantan pile 1, atau persons yang saat ini mungkin tidak ada kontak? Apa yang dia rasakan kepada pile 1? Please give your answers. Oke. Ya, sepertinya kartunya sudah siap. Kita akan ambil dari kartunya satu persatu ya. Oke. Kita lihat. Death. Oke. Wow, the tower. Yes, the tower terbalik. Di sini tampaknya memang dia saat ini sedang tidak mengenal dirinya sendiri, apalagi kamu ya. Jadi dia merasa bahwa dia baru menemukan sisi-sisi yang tidak menyenangkan dan sebenarnya dia juga tidak menyukai hal itu. Tapi sepertinya tidak ada hal yang mungkin membuat dia merasa ini harus dilawan, ini harus dirubah gitu ya. Walaupun ada the tower di sini dan the towernya terbalik. Jadi mungkin ini adalah proses pengenalan dirinya dia, proses shadow work ya, yang biasa orang bilang shadow work itu adalah bagaimana kita bertarung menghadapi sisi gelap kita. Apa yang harus kita lakukan ya? Semua orang seperti yang tadi An bilang mempunyai sisi gelap dan pasti ada juga sisi terangnya ya. Tidak semua orang jahat. Kemudian wow. Oke. Ya. Dia memikirkan bahwa perasaannya saat ini sakit hati. Ya, entah apa yang terjadi antara kamu dengan dia, tapi dia mempunyai pikiran tentang kamu telah menyakitinya. Mungkin sebaliknya kamu juga merasa dia telah menyakiti kamu gitu ya. Tapi di sini dia merasa hubungan antara kamu dengan dia itu menyakiti hatinya, dan mungkin saat ini pun dia masih berpikir bahwa kamulah yang menyakitinya. Entah ini adalah hal tentang komunikasi yang salah paham, atau mungkin memang ada sesuatu yang secara fisik dilakukan, mungkin perselingkuhan dan lain sebagainya. Oke. The Sun yang terbalik juga menyatakan bahwa ini adalah sebuah ketidakbahagiaan. Jadi saat ini sepertinya yang dia rasakan atau dia pikirkan kepada kamu adalah sesuatu yang benar-benar tidak menyenangkan. Mungkin ini kamu adalah seseorang yang baru saja putus ya dari pacarnya, dari pasangannya, dan pasangan kamu berpikir seperti ini, dan energi di tower yang terbalik di sini ada sesuatu yang mungkin dia ingin perbaiki, tapi itu masih di dalam pribadinya sendiri ya. Jadi dia belum keluar untuk memperbaiki hubungan dan lain sebagainya karena dia baru menyadari dengan death di sini ini seperti sebuah kelahiran baru, pengetahuan baru yang dia alami di dalam dirinya sendiri, seperti revelation, terbuka matanya. Dan ini yang membuat dia juga semakin sakit hati karena ternyata dia merasa selama ini mungkin dirinya baik gitu ya, tapi ternyata tidak. Dan itu tidak membuatnya tiba-tiba merasakan tercekat di leher dan tidak bisa berbicara. Oke. Mungkin ini juga yang dia rasakan, bahwa dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan kepada kamu, sehingga dia akhirnya mundur ya, kemudian dia back off dan mungkin meninggalkan kamu, atau vice versa lah ya, bisa kamu yang juga meninggalkan dia karena mungkin dia menyakiti kamu. Anyway, saat ini dia tidak bahagia, dia merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya ya. Ini bukan sesuatu yang dia harus dapatkan dari luar, tetapi ini harus dia gali dari dalam. Karena dengan the tower yang terbalik ini, sepertinya dia masih dalam proses pengenalan dirinya, dan saat ini juga dengan Three of Swords di sini menyatakan dia belum benar-benar mengetahui apa yang dia inginkan. Wow, Seven of Cups, baru saja membuka kartu. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan saat ini sih. Dengan Seven of Cups di sini ada kebingungan. Dia merasa bingung apa yang harus dia lakukan saat ini. Karena untuk mengetahui atau untuk memberikan perasaan lagi ya ke dalam hubungan kamu dan dia, itu sepertinya saat ini belum. Jadi An melihat dia mungkin saat ini masih menimbang-nimbang pilihannya ya. Entah mungkin seperti yang tadi An rasakan, ada something yang berbau player gitu ya, berkesan seseorang yang mungkin tidak setia karena dia mempunyai banyak pilihan di sini, dan pikirannya pun seperti itu dengan kamu. Dia mungkin merasa kamu juga punya banyak pilihan di luar sana, sehingga itu membuat dia a bit heartache gitu ya. Sebenarnya nggak a bit sih, karena di sini posisinya masih keluar dalam keadaan tegak ya. Saat ini masih dihadapinya. Jadi ini fase saat ini, ataupun setelah kalian putus atau kalian tidak ada komunikasi, kontak dan lain sebagainya ya.
Oke, sekarang kita akan lihat energi ke depan akan seperti apakah perasaan atau pikiran dia kepada kamu ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 1. No contact, persons, crush, ex dari pile 1. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh persons dari pile 1. Oke. Ya. Saat ini seperti di atas, kemudian kita akan lihat di bawah adalah ke depan akan seperti apakah energinya. Apakah masih akan sama? Wow, Three of Cups terbalik. Kemudian di Chariot terbalik. Oke. Sepertinya dia bukanlah seseorang yang cepat memaafkan. Bukan seseorang yang easy going persons gitu ya. Dia adalah seseorang yang mungkin mengambil banyak hal dari kesakit hatiannya dan itu menjadi berat di dalam hatinya ya. Jadi ke depan energinya masih bersedih gitu ya. Kesedihan bahwa dia mengetahui shadow atau sisi gelapnya itu ternyata memang exist. Jadi mungkin selama ini dia denial atau menyangkal. Akhirnya kemudian dia dihadapkan dengan kenyataan bahwa this is you. Ini adalah kamu dan kamu adalah seperti A, B, C, D. Dan juga sisi-sisi gelap yang dia rasakan atau dia lihat dari dirinya sendiri. Perasaannya saat ini dan dia tidak ingin orang lain mengetahui hal itu. Jadi sepertinya dia menutup diri atau penyangkalan dirinya tadi masih ada. Sehingga dengan The Chariot di sini, I'm merasa untuk energinya ke depan, kemungkinan dia tidak akan pursue atau mengejar sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi lagi bersama dengan kamu, karena di sini dengan The Chariot yang masih terbalik, next energinya pun untuk ke depan dia masih berada di dalam dirinya sendiri, berada di dalam ketidakjelasannya nih, ketidakjelasan dia mau ngapain gitu ya dengan hubungan kamu dan dia. Belum ada energi yang jelas menuju kemana, apakah akan memperbaiki hubungannya bersama dengan kamu atau tidak. Tapi sementara ini, saat ini dia masih stuck. Oke. Ini adalah energi ke depan ya, Ace of Cups. Oke, let's see. Knight of Swords, yes. Jadi memang apa yang dia lakukan saat ini tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Ketika dia sedang bersedih, kemudian dia merasa dia tidak ingin pursue apa yang harusnya terjadi antara kamu dan komunikasi yang terjadi harusnya lebih baik gitu ya, tapi dia tidak pursue itu. Kemudian tiba-tiba ada Ace of Cups. Jadi dia seperti membohongi dirinya sendiri karena setelah itu ada Knight of Swords. Dan Knight of Swords ini adalah yang terbalik ya. Sepertinya ada pembohongan diri. Let's say gini, keadaannya infidelity tadi atau tidak setia ya. Mungkin dia bersama dengan kamu, tapi juga bersama dengan yang lain. Kemudian dia baru menyadari hal ini. Gue ternyata kayak gini. Kemudian dia bilang dia sudah berubah. Dia mencoba untuk kembali lagi kepada kamu dengan Ace of Cups di sini. Ini sebenarnya terasa tidak jujur karena ini di bawahnya Three of Swords ya. Sesuatu yang dia tawarkan, tapi sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam penawaran itu. Jadi dia seperti ingin kembali, tapi sebenarnya masih ada sakit hati. Dan dengan Knight of Swords di sini bukan seseorang satria yang datang dan mengatakan apa yang benar-benar dia katakan, tapi ada yang tersembunyi dari apa yang dia lakukan di sini ya. Entah mungkin dia merasa dia ingin membalikan posisi gitu ya. Mungkin kamu dan dia saling menyakiti, tapi dia merasa kamu yang paling menyakiti dia, sehingga kemudian dia mau kembali lagi. Mungkin ada hidden agenda untuk menyakiti kamu. I don't know. Kita akan lihat lagi kartunya. See? Six of Pentacles terbalik. Ini adalah kartu yang sebenarnya tidak terlalu baik ya apabila keluar di dalam bacaan atau reading asmara, karena menunjukkan ketidakseimbangan antara pihak A dan pihak B, yaitu kamu dan dia. Karena dia merasa dia bisa memberikan perasaan itu kembali lagi kepada kamu, tapi sebenarnya dia tidak siap secara mental, dan di dalam porsi bagaimana sebuah hubungan itu bisa terjadi dengan harmoni, saling memberi dan saling menerima, itu sebenarnya tidak bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menjadi harmonis atau seimbang di dalam mencintai dan dicintai. Karena dia sendiri tidak benar-benar mengetahui atau belum bisa mencintai dengan baik dan benar. Sampai dia mencintai dan menerima dirinya sendiri. Oke. Kemudian kita akan ambil satu row lagi ya. Untuk kira-kira end up-nya akan seperti apa dengan
kamu di hubungan ke depan akan seperti apa? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide untuk file 1 akhirnya akan seperti apa ya? Oke, sepertinya kartunya sudah siap. Ya, akhirnya nanti akan seperti apa? Kita lihat. Two of Pentacles, banyak hal yang akan dipertimbangkan, ada juggling di sini ya, antara perasaan dan pikirannya dia gitu. Bagaimana dia merasa bahwa dia masih ingin bersama dengan kamu tapi juga ingin dengan yang lain. Mungkin kalau ini konsepnya masih tentang player tadi ya. Akhirnya pun ini sebenarnya bukan akhir dari segalanya, bukan, tapi ke depan-depannya lagi gitu ya. Apa yang dia lakukan setelah saat ini, kemudian nextnya, dan apa yang akan dia lakukan kemudian setelah itu akhirnya akan seperti apa. Dengan Two of Pentacles di sini tampaknya dia belum memutuskan apapun karena dia sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Wow, pergi ya. Eight of Cups, akhirnya dia pergi for good ya kayaknya. Kemungkinan dia tidak akan kembali lagi bersama dengan kamu, atau dia tidak akan meminta kembali. Even mungkin ada once attempt gitu ya, ada sekali percobaan ketika dia ingin kembali kepada kamu, walaupun itu tidak disemangati oleh attitude yang baik, pemikiran dan kebiasaan yang sudah berubah, yang sudah lebih baik gitu, tidak. Sehingga kemudian dia memutuskan untuk pergi dari situasi kamu dan dia akhirnya. Kemudian yes, dia meraih hal yang baru, sepertinya tidak ada hasil yang dia rasakan dari hubungannya antara kamu dengan dia, dan dia merasa bahwa dia akan mencari ke tempat yang baru nih. Dengan Page of Pentacles ini adalah sebuah kebaruan. Tapi kebaruan di sini An lihat tidak menyangkut kamu, tetapi menyangkut dirinya sendiri. Karena mungkin saja ini adalah kebaruan dalam hidupnya yang mungkin dia lebih mengejar ke materinya, atau lebih mengejar ke hal-hal yang dia rasa real. Karena dia masih belum bisa mencintai dan dicintai seperti seharusnya. Kemudian Four of Swords. Four of Swords di sini adalah bentuk dari evaluasi diri. Mungkin setelah dia akhirnya meninggalkan hubungan atau meninggalkan kamu, literally di sini tidak ada perbaikan diri ya. Walaupun ada sedikit dengan Page of Pentacles di sini karena ini adalah sebuah hal yang baru dan mungkin ini membangkitkan dia semangat yang baru, sehingga dengan Four of Swords merasa dia harus mereview kehidupannya. Apa sih yang terjadi antara kamu dengan dia? Apa sih yang terjadi dengan hubungan kemarin itu? Apa yang salah? Introspeksi dan lain sebagainya gitu ya. Ada evaluasi di sini. Walaupun hasilnya sebenarnya An rasa akan lebih ke arah dia akan pergi, bukan yang akan kembali. See? Eight of Swords. Setelah review ini pun dia merasa tidak ada yang bisa dilakukan. Ini adalah sebuah mindset atau self-belief dia ya di sini, bahwa dia tidak bisa melakukan apapun karena dia rasa ini bukanlah tanggung jawab dia. Sudahlah, itu berlalu begitu saja. Jadi pikiran dan perasaannya dia saat ini sampai ke depan nanti aku rasa tidak terlalu berubah karena dia sebenarnya tidak mengatasi shadow worknya dengan baik ya. Apalagi dengan denial tadi yang An rasa dia lakukan agar menutupi bahwa dia tuh sebenarnya somehow a bad person dan mungkin agak toxic. Melihat dia mungkin mengulangi patternnya dengan ini dan tidak mungkin lebih tepatnya menolak untuk berubah gitu ya, karena An merasa tidak ada effort yang cukup untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada yang mungkin dia rasakan saat ini, padahal dia sendiri merasa bahwa dia tidak baik. Jadi entah kenapa mungkin pride-nya terlalu tinggi ya, dia merasa benar, dia merasa dirinya baik, jadi ya sudahlah. Kita biarkan saja dia bersama dengan shadow work-nya. Oke? Now, ini adalah untuk kamu dan An cuma mengambil 2 Oracle deck ya untuk pesan kamu. Ini dari Moonology version 2 dan ini adalah Whisper of Love. An akan ambil dulu dari Moonology. Oke, kamu mendapatkan Push through any insecurity. Yes. Kalau kamu merasa tidak nyaman, tidak merasa happy, tidak merasa aman bahkan ya apabila kamu bersama dengan seseorang, tapi kamu takut, misalnya kamu bersama dengan seseorang yang kamu sayang, tapi kamu tidak merasa disayangi, ini adalah sesuatu pertanda atau red flag, dia bukanlah seseorang untuk kamu. So push through any insecurity. Even kamu merasa tidak nyaman, tidak percaya diri, ketakutan atau apapun yang kamu rasakan, apabila kamu butuh seseorang, kamu bisa ceritakan kepada orang lain yang mungkin lebih berpengalaman daripada kamu dan bisa memberikan konsultasi atau memberikan saran, solusi untuk ke depan seperti apa.
Tapi apabila kamu merasa kamu nggak secure ketika bersama dengan dia, ini adalah waktunya kamu untuk mundur. Jadi jangan deny juga perasaan kamu, berarti seseorang itu bukan yang terbaik untuk kamu. Karena pasangan kamu yang baik adalah seseorang yang bisa membuat diri kita merasa nyaman, aman, damai. Sementara kalau kamu merasakan insecurity, ini lebih kepada hubungan ya, tapi juga kepada diri kamu sendiri. Push through bahwa kamu itu cukup, kamu berharga, kamu dicinta, kamu adalah seorang yang baik, dan itu kamu harus percaya. So push through any insecurity. Kemudian reflect on your priorities. Nice. Prioritas kamu apa? Prioritas kamu mungkin cinta apabila bersama dengan yang kamu cintai. Tapi ketika yang kamu cintai itu tidak terlihat mencintai kamu kembali ya, atau tidak terlihat energinya sama dengan kamu, ini adalah waktunya kamu untuk merefleksikan prioritas kamu, yaitu diri kamu sendiri. Apakah kamu bahagia? Apakah kamu aman bersama dengannya? Apakah kamu merasa berharga bersama dengannya? Jadi kamu juga harus melihat ke diri kamu sendiri, apakah kamu juga membutuhkan shadow work? Karena shadow di sini juga vice versa ya, bisa juga berfungsi untuk kamu. Prioritaskanlah diri kamu, prioritaskanlah cinta kamu. Ketika kamu ingin dicintai, jangan sampai kamu yang tidak mencintai diri kamu sendiri. Kemudian yang terakhir dari monologi, kamu mendapatkan wow, trust the universe. Yes, kamu harus mempercayai bahwa semesta akan memberikan yang terbaik untuk kamu pada saat kamu siap. Jadi shadow work ini rasakan juga bekerja untuk kamu ya. Kamu juga harus mencoba untuk melihat apa sih sisi gelap kamu, apa yang harus kamu perbaiki. Misalnya kamu judging, kamu suka judging people atau menilai orang. Jadi kamu yang mengendalikan keinginan untuk menilai orang atau menjudge orang. Ketika kamu menemukan kamu dalam kondisi tersebut, tarik mundur keinginan kamu untuk menjudge orang itu atau kebiasaan kamu menjudge orang itu, kemudian kamu coba untuk lebih tone down. Karena kamu tidak pernah berada di dalam sepatu orang lain kan, kita nggak tahu apa yang dia alami, kita nggak tahu apa yang dia hadapi dalam hidupnya, jadi kita tidak bisa asal menjudge orang. Itu salah satu contohnya ya, bukan berarti kamu suka judge people. Oke, yang terakhir dari Whisper of Love, kamu mendapatkan honesty is essential. Kita tadi baru saja berbicara tentang terimalah siapa diri kamu ya, dan ini adalah kejujuran. Speak with love and truth. Kejujuran terhadap diri kamu sendiri. Honesty is essential, itu sangat penting, itu hal yang utama, esensi dari cinta, itu adalah kejujuran. Bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri adalah dengan jujur menjadi siapa diri kamu. Tetapi dengan kejujuran itu, kamu bisa mengatasi hal-hal yang kamu tidak suka dalam diri kamu dengan cinta. See? Speak with love and truth. Dengan cinta dan dengan kejujuran nanti kamu bisa mendapatkan pencerahan baru di dalam hidup kamu. Penerimaan diri itu sebenarnya membebaskan kamu menjadi diri kamu sendiri apa adanya. Tapi dengan banyak perbaikan yang harus kamu lakukan untuk menghadapi shadow tadi. Baik, yang terakhir kita akan ambil initial. Ya, kira-kira adakah initial persons kamu di letters yang akan ambil? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Bisa dikecilkan kalau mengganggu suaranya ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 1 please. Persons pile 1. Nice. Ada beberapa letters di sini, ada O, ada I, ada I lagi atau L. Silahkan yang mana yang resonate. Ada S, ada N, ada Q, O, Y. Oh, ada nomor 4. Oke, mungkin itu adalah nomor yang resonate dengan kamu, entah mungkin tanggal jadian atau mungkin tanggal putus atau apapun ya. Ada 6 juga. Ada H, ada M, ada W, ada H lagi, mungkin double H ya namanya, dan ada D. Oh, ada lagi satu di sini. Oh, angka. Wow. Angkanya 4, 5, 6. Ya, mungkin ini sesuatu yang signifikan untuk kamu. Jadi ini saja yang bisa Anne sampaikan untuk Happy Souls dan viewers semua. Semua pesannya sudah Anne sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat membantu. Dan terima kasih sudah menonton. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share dan menjadi Happy Souls Tribes. Anne mengucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan, support positif,
dan juga kesetiaan Happy Souls dan viewers untuk menonton semua video channel Tarot In. Dan untuk Love Life Happy Souls, An hanya mengharapkan yang terbaik because you're awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya. Hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih pile 2 dengan the threshold. Oke. Threshold di sini ini adalah mindset dia atau state of mind atau apapun yang saat ini dia pikirkan ya. Karena ini adalah no contact dengan crush kamu, dengan persons kamu atau ex kamu ya. Dan apa sih yang dia pikirkan saat ini? Threshold. Threshold ini adalah sesuatu batasan ya, mungkin yang bisa ditolerir dan yang tidak bisa ditolerir. Karena setiap kita manusia ketika berhubungan dengan seseorang, karena kita berbeda background, berbeda pendidikan, berbeda budaya atau apapun yang membangun karakter kita, baik internal maupun eksternal, itu pasti berbeda dengan orang lain. Sehingga toleransi kita terhadap seseorang itu juga pasti akan berbeda. Misalnya kamu punya toleransi sedekat apa kamu dengan si A, sehingga kamu mempunyai toleransi lebih tinggi daripada dengan si B yang tidak terlalu dekat dengan kamu. Dia saat ini mungkin sedang merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ditolerir dari yang terjadi antara kamu berdua. Dengan threshold di sini An melihat ada hal yang mungkin dilanggar entah dari pihak kamu atau dari pihak dia dan relate dengan batasan toleransi. Dan ada sesuatu yang dia rasakan seperti hilang. Dia tidak tahu lagi siapa dirinya sendiri, dia merasa prinsip dirinya ya, entah apapun itu. Pada saat ini mungkin tidak ada batasannya lagi. Mungkin itu yang dia pikirkan ketika dia mempunyai hubungan bersama dengan kamu. Sehingga dia sendiri sepertinya menarik diri atau mungkin dia yang melampaui batasan yang mungkin kamu sudah berikan. Jadi dia yang melanggar cross the line dari batasan kamu. Bisa saja kamu yang tidak bisa mentolerir dia, sehingga apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan kamu. Jadi kita akan lihat dari taronya ya, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Untuk pile 2, Happy Souls yang memilih pile 2, persons, crush, ex, siapapun yang saat ini tidak ada kontak dan relate hubungannya dekat di hati Happy Souls pile 2. Kita akan lihat seperti apakah saat ini yang dia pikirkan tentang kamu dan hubungan antara kamu dengan dirinya ya, yang no contact. Oke, kita akan lihat dari atas. The star. Ya. Three of Wands. Terbalik. Six of Wands. Oke, energinya mix ya. Page of Wands. Wow. Eight of Pentacles. Ini energinya mix. Aku rasa sebagian Happy Souls ada yang merasa nih personsnya ya. Ada yang berpikir personsnya untuk kembali lagi ya dengan the star di sini karena dia merasa bahwa dia mempunyai harapan dan itu adalah bersama dengan kamu. Which is harapannya adalah hubungan antara kalian berdua. Tapi memang ternyata harapannya itu tidak bisa direalisasikan karena akhirnya kalian berdua entah terpisah, apakah ini sedang break, apakah sudah putus, tapi ini ada perpisahan. Karena dengan Three of Wands di sini yang terbalik, ada sebuah perpisahan yang mungkin membuat jarak antara kamu dan dia ya. Entah ini memang benar-benar LDR atau long distance relationship, mungkin itu adalah permasalahan kamu dan dia. Ada banyak hal yang mungkin akhirnya menjadi salah paham, akhirnya jadi konflik. Karena tidak ada pertemuan secara fisik antara kamu dengan dia. Misalnya ngobrol di chat itu bisa membuat salah paham. Atau mungkin ngobrol di telepon. Berbeda lah rasanya ya ketika kita face to face gitu ya. Berbeda rasanya ketika kita benar-benar melihat orang itu. Bahkan even untuk video call sekalipun. Ketika kita berhadapan langsung itu sepertinya kita bisa lebih memahami gerak-geriknya, memahami gesturnya, memahami energinya daripada saat video call. Tapi yang rasa di sini dia sebenarnya masih ingin sebuah kemenangan sekali lagi. Dengan Six of Wands ini, ada pikiran bahwa dia masih ingin mencoba untuk mempertahankan hubungan kamu dengan dia. Karena ini mungkin it's a matter of communication aja. Kenapa? Karena merasa dengan threshold dan juga LDR mungkin ya. Walaupun kamu yang tidak LDR, mungkin ada jarak yang memisahkan, mungkin kesibukan. Bisa jadi kamu berada di dalam satu kota, tapi kesibukannya terlalu padat sehingga mengakibatkan kamu dan dia tidak bisa sering bersama atau tidak bisa sering bertemu. Dan itu juga yang membuat hubungan kalian akhirnya merenggang atau tidak membangun bonding yang kuat. Akhirnya ada banyak salah paham yang mungkin keduanya tidak bisa mentoleransi.
Tapi An melihat dengan pikirannya dia saat ini, dia masih ingin menang sekali lagi dengan Six of Wands di sini ya, karena dia masih punya Page of Wands, masih punya semangat, keinginan dengan The Star di sini, dan dia masih punya sparks itu sebenarnya untuk bersama dengan kamu. Hanya saja ketika dia merasa atau mengulang mungkin ya apa yang terjadi antara kamu, entah percakapan atau apapun yang mungkin dia rasakan, kok gini ya, atau dia rasakan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu seperti ada setback, dia seperti mundur ke belakang. Karena Eight of Pentacles di sini sebenarnya ada banyak hal yang ingin dia coba usahakan, tapi ternyata tidak menuju kepada perbuatan nyata karena Eight of Pentacles di sini terbalik. Dan Eight of Pentacles adalah kartu energi yang pasif. Padahal sebenarnya dia masih menginginkan, pikirannya masih ada bersama dengan kamu. Baik, sekarang kita akan kocok lagi dan kita akan lihat setelah shuffle ini ya, energinya ke depan atau next near future lah ya, mungkin sekitar 3 bulan, 6 bulan ke depan akan seperti apa, atau let's say 3 bulan, 4 bulan lah ke depan akan seperti apa energinya. Please give your answers, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please give your answers for pile 2, apa yang kira-kira ada di energinya sekitar 3-4 bulan ke depan. Please give your answers. Oke, sepertinya sudah siap kartunya, sudah ada yang keluar, kita akan lihat ya. Energinya next ke depan untuk kamu, wow, The Emperor. Oke, The Emperor ini menunjukkan bahwa dia mempunyai keinginan untuk mempertahankan apa yang dia inginkan. Kalau dia menginginkan hubungan kamu dengan dia, maka dia akan mempertahankan itu. Karena The Emperor ini adalah sebuah energi yang akan membuat apa yang dia inginkan terjadi atau terwujud. The Emperor adalah energi otoritas, dia energi yang mempunyai power, sehingga dia merasa aku bisa memperbaiki hubungan ini, atau aku bisa mencoba untuk menjalin hubungan lagi dengan Happy Souls. Kemudian, Ten of Pentacles. Tapi sepertinya yang tidak membawa kebahagiaan untuknya. Pikirannya ini sepertinya hubungannya ini sudah berbeda, atau wait, The Moon. Queen of Pentacles, Queen of Cups. Queen of Cups terbalik, ya. Ten of Cups. Oke, seperti di atas tadi juga ada mix feelingnya di sini. An merasakan ada sebagian happy souls yang personsnya akan mengusahakan untuk kembali, tetapi tidak berhasil. Tetapi juga ada sebagian happy souls yang personsnya akan kembali lagi, mengusahakan dan happy. Jadi An melihat begini. Apabila kamu adalah seseorang yang menanti seorang lelaki, ya, ini mungkin yang akan terjadi, yaitu Ten of Pentacles yang terbalik. Karena kau mengharapkan The Emperor ini adalah energi maskulin, sementara Queen of Cups di sini adalah energi feminin. Apabila Happy Souls mengharapkan seorang lelaki datang kembali ke dalam hubungan kamu, kemungkinan dia akan kembali lagi, tetapi itu tidak akan membahagiakan untuk kamu ya. Karena di sini di tengah-tengahnya adalah energi The Moon, dan energi The Moon ini adalah energi yang secret banget. Sesuatu yang sangat rahasia. Sesuatu yang tidak diketahui, atau juga ada sebuah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, karena The Moon ini adalah energi ketidakjelasan. Sehingga ketika energinya ketidakjelasan, itu bisa menjadi sebuah kemungkinan, banyak hal ya. Kemungkinannya bisa A, B, C, D, karena nggak jelas. Dengan Ten of Pentacles di sini yang terbalik, kemungkinannya dia mungkin akan kembali lagi kepada kamu, tetapi anyway tidak akan memberikan kebahagiaan untuk kalian berdua. Sementara, sebagian happy souls lagi yang rasa ini terbelah apabila kamu mengharapkan seorang feminin dengan Queen of Cups di sini ya. Tapi sepertinya karena Queen of Cups-nya terbalik, terlihat seperti yang maskulin lah yang harus mengejar. Queen of Cups-nya di sini terbalik, jadi mungkin pada saat kamu ingin kembali kepadanya, siapapun dia ya, entah ex kamu atau pasangan kamu, crush kamu, ini adalah seseorang yang mungkin akan menutup dirinya. Karena di sini An merasa bahwa energi Queen of Cups-nya tertutup. Tetapi in the next future ketika dekati dan memperbaiki hubungan kembali dengan feminin ini, aku rasa akan terjadi Ten of Cups di sini. 10 dan 10, tapi yang satu terbalik, yang satu tegak. Dan ini menyatakan bahwa ada sesuatu yang akan membahagiakan kamu ketika kamu mencoba mendekatinya. Ini ada dua skenario yang sangat jauh berbeda karena ini split energy.
Anyway, An membacakan ini untuk banyak orang, jadi mudah-mudahan ini bisa resonate antara Happy Souls sebagian dan sebagian lagi. Tapi apabila tidak resonate, Happy Souls bisa pilih file lain ya. Oke, sekarang kita akan shuffle lagi untuk apa yang kira-kira resultnya dapatkan dari pikiran saat ini ya. Dia kepada kamu, kira-kira resultnya ke depan akan seperti apa dengan keadaan no contact dengan kamu saat ini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for file 2. Oke, ini sepertinya sudah siap. Sudah ada yang mau keluar. Ya, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for file 2. Happy Souls file 2. Ya, no contact. Kita akan lihat resultnya akan seperti apa. Ace of Swords terbalik, Four of Wands sih mix dari tadi. Ada yang melihat bahwa ini adalah sebuah usaha yang sia-sia, tetapi ada yang kemudian mencapai kestabilannya. Two of Swords sih ini pun mix. Two of Swords ini adalah pilihan yang seperti memecah belah gitu ya. Ada dua pilihan dan ini seperti merasa ada dua energi yang sama equal. Entah ini merupakan energi dari kamu dan dia, yang satu menginginkan, yang satu tidak menginginkan, atau sebagian Happy Souls menginginkan perubahan di dalam hubungannya nanti kemudian berhasil. Oke. Kemudian Ten of Wands terbalik tapi ini ya. Walaupun bebannya berat sepertinya akan dilalui. Dan The Hanged Man ya. Oke. Ini sepertinya open reading ya untuk Happy Souls yang memilih file ini, karena ini seperti film ketika sang sutradara membiarkan penonton yang menentukan endingnya akan seperti apa. Jadi itu seperti kayak ngambang. Ada mixed feeling di sini ketika yang satu merasa bahwa ini adalah hal yang mungkin tidak akan baik ya. Jadinya ada energi Ace of Swords yang terbalik di sini, bahwa apa yang mungkin diusahakan itu nantinya akan sia-sia. Tetapi di sini juga ada kestabilan. Adalah sesuatu yang biasanya akan diusahakan dan tidak akan sia-sia karena itu akan berhasil. Sementara dengan The Hanged Man di sini, ini adalah sebuah pencerahan, dan kartu pencerahan ini adalah bagaimana ketika si The Hanged Man ini kan tergantung, kalau tidak terbalik dia akan tergantung seperti ini posisinya. Tapi karena ini dia terbalik, jadi dia seperti berdiri. Dan sepertinya dia sudah berada di tempatnya yang tepat untuk memutuskan sesuatu. Sementara ini di ujung dia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dia rasa dengan semua komunikasi, dengan semua hal yang dia lakukan itu akan terjadi sia-sia. Sementara di sini ada perspektif baru bahwa semua hal bisa berjalan dengan lancar sih. Ini adalah dua buah energi yang sangat bertolak belakang tapi berada dalam satu file. Wow. Oke. Sementara ini sebuah kestabilan, ini terlihat sebagai sebuah hal yang menjadi beban, walaupun dia sudah terbalik. Artinya ini adalah sebuah fase yang sudah selesai, yang sudah hampir selesai. Karena fase ini adalah angka 10, jadi 10 ini sebuah akhir yang akan menuju kepada beginnings. Tetapi ini bukan energi yang menyatakan kestabilan ya, sama sekali bukan, karena ini adalah sebuah awal baru, di mana semua awal baru belum akan menunjukkan kestabilan. Namanya juga baru, gimana bisa langsung stabil gitu kan? So, ini adalah sesuatu yang bisa kamu simpulkan sendiri. Baru dapatkan reading yang sangat unik. Mungkin Happy Souls sebagian memang mengharapkan kestabilan, tapi mungkin banyak hal yang harus diperjuangkan dan dikorbankan mungkin. Dan di satu sisi, di sebagian Happy Souls di sini yang mengharapkan sebuah kebahagiaan dengan Ten of Cups di sini, tapi harus melalui perjuangan yang panjang. Tetapi ini rasa adalah sesuatu yang bisa dilakukan karena dengan 10 tadi bilang sudah berada di akhir, dan dia mempunyai perspektif yang baru mengenai hubungan kalian berdua gitu ya, dengan The Hanged Man yang terbalik di sini, sehingga kemungkinan sebagian Happy Souls seseorang yang akan kembali lagi dan berhasil, kemudian untuk sebagian Happy Souls kembali lagi tetapi tidak berhasil dan tidak sesuai dengan harapan, yaitu adalah kestabilan yang diinginkan. Oke, baik, sekarang kita akan lihat dari oracle-nya, dan An sudah mengambil dari 2 oracle deck saja. Di sini An mengambil 3 dari Moonology, kemudian Whisper of Love, dan ini akan An taruh dulu di sini. Kita akan lihat yang Moonology ya.
kamu mendapatkan trust all will be well. Nice. Yakinlah bahwa segala hal atau sesuatunya akan menjadi baik. Oke. Trust all will be well. Oke. Ini adalah pesan untuk kamu ya, bukan pesan untuk dia, tapi ini pesan untuk kamu. Ini untuk happy souls yang mungkin merasa dia akan kembali lagi dan kemudian akan membangun kembali hubungan komunikasi bersama dengan kamu ya. Ini bukan berarti kamu harus jadian, tidak, tapi terhubung lagi ya, berkomunikasi lagi. Tidak harus jadian kembali kemudian menikah dan lain sebagainya, tidak ya, karena ada hal yang sudah terbuka, pencerahan yang sudah dia dapatkan dari perenungannya terhadap threshold tadi, oke? Kemudian trust all will be well juga untuk happy souls yang kembali lagi tetapi tidak berhasil dengan hubungan yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik. Tapi percayalah itu adalah yang terbaik untuk kamu ya. Trust all will be well. Jadi apapun yang terjadi, yes or no, itu adalah yang terbaik untuk kamu. Yakin apa kata semesta ya. Kemudian open up to change. Nice. Terbukalah akan perubahan. Entah perubahan apa ini yang terjadi dalam kehidupan kamu nanti ya. Tetapi kamu diminta untuk open up to change. Terbukalah dengan segala perubahan ya. Karena itu akan membawa kamu kepada kebaikan. Oke. Kemudian yang terakhir kamu mendapat see the bigger picture. Yes, di sini kamu diminta untuk melihat gambaran secara keseluruhannya. Jangan hanya lihat ke hal yang sangat kamu fokuskan saja, tapi tidak melihat keseluruhannya. Seperti kita melihat gajah gitu ya, kita hanya melihat telinganya saja. Sehingga kita melihat, oh gajah tuh lebar, tipis, pipih gitu. Padahal tidak seperti itu. Jadi ini sepertinya adalah perspektif juga, berurusan dengan perspektif di sini ya. See the big picture. Lihatlah dari gambaran lebih besar, bukan hanya dari gambaran yang kamu alami saja, tapi gambaran yang lebih besar. Kamu mendapatkan ini sebagai lesson pastinya ya. Dan pelajaran apa yang bisa kamu dapat dan bisa kamu ambil dari situ, itu adalah gambaran besarnya. Kemudian yang terakhir dari Whisper of Love, sini kamu mendapatkan speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. Nice. Berbicaralah dengan bahasa cinta. Karena kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang mencintai itu mempunyai kekuatan untuk merubah kehidupan, termasuk juga kehidupan kamu sendiri. Ya. Jadi berbaik-baiklah berkata-kata kepada dirimu sendiri, begitu seperti kamu berbicara kepada orang lain. Berbaik-baiklah kepada dirimu sendiri, jangan terlalu keras dengan diri kamu. Jangan terlalu menuntut diri kamu sempurna, karena kamu harus mencintai diri kamu apa adanya. Jadi kamu harus melihat apa yang terjadi dengan kamu, bukan karena kamu tidak pantas untuk dicintai. No, it's a big no. Kamu sangat berharga, kamu sangat pantas untuk dicintai, hanya saja kamu diminta untuk melihat ke gambar yang lebih besar. Mungkin ini adalah bukan yang terbaik untuk kamu, dan percayalah bahwa kamu akan mendapatkan yang terbaik dan semuanya akan baik-baik saja apabila kamu membuka hati kamu terhadap perubahan. Jadi bukalah hati kamu, mindset kamu, self-belief kamu, kepercayaan kamu, keyakinan kamu, pikiran kamu, perasaan kamu terhadap perubahan. Karena itulah yang akan merubah dunia kamu. Oke? Baik, sekarang kita akan ambil dari lettersnya. Siapakah dia? Kira-kira apakah ada di letters ini ya? Episode, tapi jangan khawatir. Kalau tidak ada, bukan berarti pesannya bukan untuk kamu ya. Kamu bisa kecilkan suaranya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for Happy Souls Pile 2, persons Happy Souls Pile 2, no contact, crush persons, or X. Oke. Yes, ini adalah persons kamu. Ada F, ada N, ada D, ada G, ada M, ada S, ada Z, oh ada double Z, ada H, ada O, ada P, ada angka lagi nih, ada 0, 8, dan 2 ya. Kemudian ada D. Oke. Ini adalah letters untuk kamu, agak sedikit ya. Mungkin Ana harus ambil lagi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Persons Happy Souls Pile 2. Oke.
Ada P, ada Q, R tambahannya ya. Ada B atau Q boleh. Oke, ada N, ada J, dan ada N atau U ini. Silahkan yang resonate yang mana dengan Happy Souls kalian. Baik, ini adalah semua pesan yang sudah An sampaikan untuk Happy Souls dan viewers semua. An harapkan ini dapat membantu Happy Souls dan viewers semua. Terima kasih sudah menonton. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share, dan bergabung menjadi Happy Souls Tribes. An ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan support yang positif, juga kesetiaan Happy Souls dan viewers semua untuk channel Tarot In. Terima kasih sudah menonton video-videonya. Dan An hanya mengharapkan yang terbaik untuk Happy Souls dan viewers semua. Because you are awesome Happy Souls, I'm sending you love and light. See ya! Hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih pile 3 dengan The Fault Line. Oke. Ini adalah mindsetnya dia saat ini, state of mind, atau pikirannya dia lah. Intinya dari hubungan kalian yang no contact ini, ataupun pikirannya kepada kamu saat ini ya. The fault line di sini adalah seperti tanah ya. Ini retakan tanah yang memisahkan. Jadi mungkin ini yang dia rasakan karena kamu dan dia sudah terpisah mungkin saat ini. Ini mungkin untuk yang dengan X. Dia memikirkan juga ini adalah sebuah crack. Ada sebuah hal yang memisahkan antara kamu dengan dia, dan ini adalah kesalahan ya. Mungkin yang dia lakukan atau kamu lakukan. Karena fault line ini adalah sebuah batas-batas kesalahan. Jadi ada hal-hal yang mungkin terjadi. Ini sepertinya menjelaskan keberadaan hubungan kamu dengan dia saat ini seperti apa. Karena terlihat di sini fault line, ada hal-hal yang mungkin dia rasakan menjadi kesalahan kamu ya, di dalam retaknya hubungan ini kayak retak gitu kan. Jadi dia merasa bahwa ini adalah sebuah keretakan hubungan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan ini mungkin bukan yang terjadi sekali atau beberapa kali, tapi ini seperti berulang kali, sehingga ini membuat retak sih. Di sini urat-uratnya banyak gitu ya. Urat-uratnya kiri dan kanan itu terasa ini mungkin adalah kesalahan kecil yang akhirnya berujung menjadi kesalahan yang menyebabkan keretakan. Hal ini adalah hubungan kamu dengan dia. Oke, sekarang kita akan ambil dulu dari Rider-Waite Tarot ya. Kita akan lihat seperti apakah saat ini, apa yang dia pikirkan tentang kamu dan tentang hubungan kamu dan dia saat ini ya. Yang mungkin no contact, tidak ada komunikasi, baik ini dengan crush, dengan ex, atau dengan pasangan ya, yang mungkin saat ini sedang break. Oke, sepertinya kartunya sudah ready. Kita akan bagi kartunya, kemudian kita lihat apakah yang dia pikirkan tentang kamu dan dia rasakan saat ini. Oke. King of Wands. The Magician. Oke. Wow. The World. Temperance. Oke. What? 1, 2, 3. Semua Major Arcana. Wow. Dan The Empress terbalik. Dan Major Arcana lagi. 4 Major Arcana. Dan 1 Court card. Ya, di sini adalah King of Wands yang An rasakan ini adalah energinya. Yang penuh dengan semangat, yang fiery. Seseorang yang sangat bersemangat dengan kehidupan. Kemudian dia juga seseorang yang sangat karismatik. Mungkin person kamu adalah seseorang yang seperti itu. Tetapi dengan The Magician yang terbalik di sini, dia tidak ingin memberikan effort yang terbaik atau komunikasi kepada kamu. The Magician ini adalah sebuah energi manifestor. Seseorang yang bisa memanifest atau mewujudkan sesuatu yang dia inginkan ke dalam dunia real atau dunia nyata. Sementara dengan The Magician yang terbalik di sini, ini sepertinya dia tidak ingin mewujudkannya. Dia tidak mempunyai keinginan untuk membangun kembali hubungan tersebut. Karena dia merasa ini adalah sebuah siklus yang sudah selesai. Saat ini dia merasa dengan The World di sini, ini adalah siklus yang sudah selesai ya. Kemudian dia akan bikin something else sepertinya dengan The World, karena The World ini adalah energi yang penuh dengan petualangan. Bagaimana dia ingin mencoba back on market untuk mencari tahu adakah yang terbaik untuknya. Seperti ada perasaan bebas, lepas ya, pikirannya terhadap kamu. Mungkin dia alihkan fokusnya ke dalam dirinya sendiri, pemulihan dirinya sendiri, karena ada temperance di sini, ada healing, penyembuhan di dalam perasaannya atau dirinya sendiri.
Karena dia merasa dengan The Empress terbalik ini, dia melihat kamu mungkin sudah tidak sama seperti dulu lagi. Mungkin tidak seperti pertama kali dia jatuh cinta atau pertama kali kamu dan dia menjalin hubungan. Dia melihat kamu mungkin sekarang 180 derajat berbeda dari apa yang dia pernah rasakan dan pikirkan dahulu. Oke? Tapi sekarang kita akan lihat dari energinya lagi ya, untuk melihat apa yang kira-kira dia pikirkan dan dia rasakan next 3-4 bulan sampai 6 bulan ke depan. Oke. In the near future atau di masa depan, tapi yang tidak terlalu lama ya, masih di tahun ini, apa yang dia pikirkan? Oke. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 3. Untuk apa yang dia rasakan kira-kira dengan hubungan dan perasaan kepada Happy Souls Pile 3, no contact. Oke. Oke. The Chariot terbalik. Page of Pentacles. Judgment terbalik. Oke. Mungkin dia adalah seseorang yang relate atau terkait dengan sesuatu yang dia rasa lebih besar daripada manusia, yaitu yang Maha Kuasa. Mungkin dia banyak berdoa, mungkin dia banyak bermeditasi, karena di sini banyak sekali major arcana ya. Oke, Eight of Cups. Dan Three of Swords. Ya, kedepannya dia masih merasa ada sesuatu yang mungkin memang tidak bisa dimaafkan mungkin ya, apa yang terjadi antara kamu berdua. Tapi di sini next future-nya pun dia masih sangat sakit hati dengan Three of Swords di sini ya. Kemudian dia mencoba untuk pergi dari perasaannya ini sebenarnya. Karena judgment-nya di sini pun terbalik, dan judgment ini adalah energi kesempatan kedua. Seperti ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Tapi ternyata sebenarnya dengan the judgment yang terbalik di sini dia merasa tidak ada lagi kesempatan kedua. Wow, sepertinya ada sesuatu yang terjadi dan dia sangat tersakiti, entah itu apa. Ya, apabila kamu yang disakiti, ini bukan pile kamu ya. Jadi pilih pile lain karena mungkin ini tidak resonate dengan kamu. Ini kan merasa bahwa orang ini merasa sangat tersakiti, sehingga dia melihat bahwa tidak ada lagi no way out atau tidak ada lagi kesempatan kedua untuk kembali berkomunikasi dengan kamu. Walaupun sebenarnya dengan healingnya ini ya, di Temperance di sini, next 3-4 months sampai 6 months ke depan, 3-4 sampai 6 bulan ke depan ini, Page of Pentacles di sini dia mungkin mencoba untuk meraih sesuatu yang baru. Dalam hal ini bisa secara fisik ya, bisa materi, atau mungkin seseorang yang baru. Dengan The Chariot yang terbalik ini pun dia tidak ingin mengejar hubungan antara kamu dengan dia lagi, atau dia memikirkan sesuatu yang berbeda. Karena di sini ada Eight of Cups yang menunjukkan pergi. Dia pergi dengan masih membawa sakit hatinya. Entah kenapa, apa yang terjadi dengan hubungan kamu dengan dia, tapi next future-nya dia masih sangat sakit hati. Kita akan lihat coba result-nya ke depan akan seperti apa. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 3 ya. Happy Souls yang memilih pile 3. Please give your answers for Happy Souls pile 3. Result-nya akan seperti apa antara Happy Souls pile 3 dengan person-nya. Dengan persons-nya yang belum sama sekali mempunyai kontak saat ini atau tidak ada kontak. Oke, sepertinya sudah siap energinya. Kita akan bagi 3 dan ambil dari atas. Oke. Oke. Ya. Result akan seperti apa? Kita lihat energinya. Four of Pentacles, ini seperti seseorang yang tetap berpegang dan memegang teguh apa yang dia pikirkan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian Ace of Pentacles, Queen of Swords. Oh, oke. Five of Cups dan King of Cups terbalik. Kemungkinan dia ada seseorang lain next future ya, dia akan bertemu. Bukan berarti ini adalah seseorang yang
akhirnya membuat kamu dan dia berpisah. Tidak, ini sepertinya adalah seseorang yang baru, karena ini kita berbicara tentang next future, resultnya akan seperti apa. Dan resultnya di sini adalah dia mencoba hal baru dengan Page of Pentacles. Di sini ada Ace of Pentacles, dan hal baru ini adalah sesuatu yang fisik, bisa dilihat, bisa dipegang, dan itu adalah energi seorang wanita atau energi seseorang, ya, tidak berarti harus wanita atau pria, tapi di sini ada energi yang feminin karena dia ingin mencoba membuka hatinya kembali, ya. Jadi ini energinya sepertinya tidak relate lagi dengan kamu, lebih kepada dirinya sendiri mencoba hal yang baru dan mencari sesuatu yang lain di luar dari hubungan kamu dan dia, di luar dari mungkin perasaan sakit hatinya, karena dia tidak ingin merasakan sakit hati, dan saat dia pergi pun dia masih membawa perasaan sakit hati ini, ya. Karena itulah dia mungkin di sini dia masih berpegang teguh pada prinsip itu. Mungkin dia tidak bisa memaafkan kesalahan-kesalahan tadi dengan fault line, ya. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak bisa dia maafkan, atau juga kesalahan-kesalahan yang dia perbuat kepada kamu yang tidak bisa dia maafkan sendiri, ya. Ini juga bisa vice versa. Bisa kamu yang tersakiti tapi dia juga merasa kamu yang menyakiti dia. Dan dengan Ace of Pentacles tadi An sudah menyebutkan ada hal yang baru yang ingin dia coba, dan kemungkinan itu melibatkan energi Queen of Swords yang membuat dia merasa bisa mencintai lagi atau berharap bisa mencintai lagi, membuka hatinya kembali dengan Five of Cups. Karena Five of Cups yang terbalik ini menandakan sesuatu yang sebenarnya menjadi positif ketika terbalik, yaitu sebuah kesempatan baru bahwa dia melihat si 2 cups yang tadinya dia tidak lihat di sini, ya. Dengan 5 cups di sini, 3 cups yang terbalik, ya, atau jatuh, tetapi masih ada 2 cups di belakang dia yang tidak dia lihat. Jadi seandainya dia tegak seperti ini, dia masih mourn atau masih berduka. Sementara setelah terbalik ini dia sudah bisa melihat bahwa dia masih punya kesempatan untuk mengembangkan mungkin perasaannya, ya. Entah setelah dia sudah melewati fase sakit hatinya ini, walaupun secara hati sebenarnya dia masih seperti ini dengan King of Cups yang terbalik. Secara physically mungkin dia merasa dia siap untuk menjalin hubungan atau untuk bersama dengan seseorang, menjalin cinta. Tapi sebenarnya dalam hatinya dengan King of Cups yang masih terbalik ini belum terbuka secara utuh, atau mungkin belum sembuh secara utuh apa yang dia rasakan di hubungan sebelumnya mungkin bersama dengan kamu. Oke? Jadi resultnya seperti itu. Mudah-mudahan kamu tidak ada yang sakit hati, ya, tetapi bisa move on. Dan untuk yang merasa tidak resonate, silahkan pilih pile lain, ya, karena ini sepertinya sangat spesifik untuk seseorang yang mungkin sedang merencanakan untuk move on dari hubungan yang no contact ini bersama dengan kamu. Oke, baik, ini An akan bacakan dari 2 oracle deck saja. Di sini An sudah ambil beberapa energinya. Dari Whisper of Love, ini An akan buka di akhir. Dan ini dari Moonology version 2, ya, atau second version. Di sini kamu mendapatkan pesan ini untuk kamu, bukan untuk dirinya. Take a reality check. Yes. Kamu harus cek secara real, nyata. Apakah dia yang terbaik untuk kamu? Dalam hati kamu, ya, seperti apa? Dan kenyataannya, apakah dia masih ingin bersama dengan kamu? Bisa kamu lihat, mungkin dia sudah move on dengan yang lain, atau sudah bersama dengan yang lain. Take a reality check. Jadi kamu bisa cek kenyataannya seperti apa. Apabila memang dia sudah move on, kamu juga sepertinya sebaiknya harus move on. Oke? Kemudian yang kedua, kamu mendapat work through your feelings. Oh, nice. Work through your feelings. See? Ini adalah sesuatu yang kamu harus lakukan, karena bukan hanya dia yang perlu untuk memperbaiki perasaannya, ya. Dengan Three of Swords di sini, sepertinya kamu juga perlu untuk memperbaiki perasaan kamu. Jadi kerjakan itu, ya. Lakukan itu untuk perasaan kamu. Apa yang terbaik untuk kamu. Jangan biarkan kamu membuang-buang waktu atau membuang energi untuk sesuatu yang kamu rasa sebenarnya secara reality itu bukan untuk kamu lagi. Jadi ini sepertinya energi yang sudah move on. Kamu juga harus melihat realita, dan mungkin kamu harus bekerja bersama dengan perasaan kamu untuk juga move on. Karena kemungkinannya dia sudah meninggalkan energi kamu. Oke. Kemudian yang terakhir, yes, relax. Relax, chill, ya. Santailah, karena mungkin memang dia bukan untuk kamu. Karena mungkin
ada orang lain yang terbaik untuk kamu di luar sana ya. Karena dunia ini sangat luas ya. Kehidupan ini sangat luas, jadi kamu jangan terpaku dengan satu orang saja yang membuat sakit hati, membuat energi kamu capek, lelah, tapi ternyata dia sendiri mencoba untuk move on. Oke? Dan kamu harus relax, kamu santai aja, chill aja ya. Ringan-ringanin hati kamu dengan happy bersama dengan teman-teman kamu, single life lagi, jadi kamu bisa mempunyai energi baru untuk bertemu dengan orang-orang yang baru juga ya. Dan energi kamu juga fresh. Oke? Baik. Dan yang terakhir di sini adalah dari Whisper of Love kamu mendapatkan demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Demonstrasikan cinta ya. Cari tahulah apa yang penting untuk orang-orang yang kamu cintai dan perbuatlah seperti itu. Dan ini aku rasa adalah untuk diri kamu sendiri. Ketahuilah apa yang paling penting kamu lakukan saat ini untuk diri kamu sendiri. To those you love. Diri kamu adalah orang yang kamu cintai ya. Jadi perbuatlah yang penting untuk diri kamu sendiri. Jangan pikirkan dulu apa yang akan terjadi kemudian, apa yang dia akan lakukan kepada kamu, apakah dia akan kembali. No, pikirkanlah diri kamu sendiri. Healing, sembuhlah dari semua luka-luka hati, luka batin, dan segala hal yang pernah kamu rasakan dengan hubungan bersama dengan dia. Demonstrasikan cinta untuk diri kamu sendiri. Act on it. Dengan yang tadi pesan di sini, work through your feelings. Atasilah perasaan-perasaan itu dengan relax, dengan santai, dan take a reality check. Karena ketika kamu sudah tahu kebenarannya, mudah-mudahan kamu bisa menyadarkan diri kamu bahwa mungkin dia bukanlah yang terbaik untuk kamu, dan kamu bisa move on dengan fresh, dengan kesegaran baru, dengan semangat baru, spirit baru, sehingga kamu bisa membangun kehidupan kamu yang baru dengan cinta yang baru. Amin. Oke, next kita akan ambil dari letters. Seperti biasa bisa dikecilkan apabila mengganggu, karena akan mengambil beberapa letters dari sini untuk file 3, episode file 3, persons yang no contact saat ini, crush, pasangan ya, couple ataupun spouse. Oke, sudah ada yang keluar. Kemudian bisa juga X, Catholic Spirit Archangel and Spirit Guide for file 3 please. Ya. Wow, kebanyakan hitam ya. Letters kamu ada K, ada O, wow, banyak hitam nih. Ada R, ada W, ada Y, mungkin kamu atau persons kamu menyukai warna hitam. Ada K, ada C tadi, ada H, ada R, ada N, I, N lagi, ada M di sini. Atau kalau W resonate dengan kamu juga silahkan, karena di sini juga ada D, ada M, ada A, ada N, ada U, ada A lagi. Ini Z. Kemudian ada 9, ada 8. Jadi angkanya ada 9, 5, dan 8. Oke, mungkin ini adalah angka keberuntungan, angka yang membuat sign bahwa ini adalah waktunya move on untuk kamu ya. Oke, baik, ini adalah reading untuk kamu Happy Souls File 3. Anda sudah sampaikan semua pesannya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk Happy Souls dan viewers semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share, dan bergabung menjadi Happy Souls Tribes. Anda ucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan yang positif, support dari Happy Souls semua dengan menonton video channel Tarot In, juga kesetiaan Happy Souls dan viewers semua. Anda hanya mengharapkan yang terbaik untuk Happy Souls, because you are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya!